Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video di channel kami yaitu tetrahedron. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC yang terbaru. Jadi bagaimana cara penamaan senyawa alkananya? Jadi teman-teman disimak terus. Nah, dalam tata nama senyawa alkana, IUPAC itu merekomendasikan 4 aturan yang bisa kita ikuti agar tidak salah dalam memberikan nama senyawa. Nah, aturan tersebut yang pertama adalah rantai utama. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika ada senyawa yaitu cari mana rantai utamanya. Kemudian aturan yang kedua itu berikan penomoran pada rantai utama atau rantai induk. Yang ketiga itu penamaan cabang alkil. Dan yang keempat adalah penyusunan cabang banyak dan juga ada yang cabang yang kompleks. Nah, 4 aturan ini bisa kita pakai. Itu berurut ya. Berurut supaya kita tidak salah dalam penamaan senyawa. Nah, keempat aturan ini itu kita akan bahas satu persatu beserta dengan contohnya. Nah, kemudian untuk penulisan nama senyawa itu juga punya aturan. Yaitu dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang yang dipisah oleh tanda hubung. Jadi nomor cabang, tanda hubung, nama cabang. Kemudian terakhir nama rantai induk. Nah, nama rantai induk ini itu tidak dipisah dengan nama cabang, jadi serangkai. Ya, serangkai tanpa spasi. Contohnya adalah 3-etil 2-metil pentana, di mana pentana merupakan rantai induk. Metil dan etil itu nama cabang, sedangkan 3 dan 2 ini adalah nomornya, nomor letak dari gugus alkil, etil, dan metil pada pentana. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengetahui nama rantai induk, nah kami telah merangkum hingga sampai 100 rantai karbon alkana, dimulai dari metana hingga sampai dekana. Yaitu untuk 1 karbon sampai 10 karbon, 1 untuk metana, 2 untuk etana, 10 untuk dekana. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu sampai 10. Nah, kemudian ada juga 11 undekana, 12 dodekana sampai ke 100 yaitu hektana. Jadi untuk nama rantai induknya nanti itu disesuaikan saja dengan jumlah atom karbon pada rantai karbon terpanjangnya ya. Jadi disesuaikan saja dengan jumlah atom karbon pada rantai terpanjangnya. Untuk mencari rantai induk atau rantai utamanya itu carilah rantai atom karbon terpanjang. Nah, mari kita latihan untuk mencari rantai karbon terpanjang atau rantai induknya. Dengan contoh senyawa yang ada di depan teman-teman. Nah, senyawa ini itu adalah jenis senyawa alkana yang bercabang, di mana memiliki sebanyak 7 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana salah satunya itu adalah cabang ataupun alkil. Nah, untuk atom karbon terpanjang di sini itu saya tandai dengan warna merah agar mudah diketahui atau mudah kelihatan. Nah, rantai karbon terpanjangnya di sini itu ada 6 karbon yang berikatan dari ujung ke ujung. Ini adalah rantai karbon terpanjang. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah karbon terpanjang. Nah, kalau kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5 itu cuma 5, jadi tidak panjang ya. Apalagi kalau kita hitung dari sini 1 atau 1, 2, 3, 4 itu tidak ya. Jadi yang paling panjang adalah 6 karbon. Nah, untuk 6 karbon itu nama rantai induknya adalah heksana. Nah, karena di sini terdapat satu alkil yaitu alkil metil terikat pada karbon nomor 3. Namanya adalah 3 metil heksana. Tapi kita fokus di rantai utamanya dulu ya, 3 metil heksana. Nah, kemudian contoh yang kedua, nah ini lebih rumit lagi ya dalam penentuan rantai induknya. Jadi jangan sampai kehilangan fokus hingga
salah dalam menentukan rantai induk. Nah, untuk rantai induk terpanjang di sini itu ada 9 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk karbon, rantai karbon yang paling panjang ini yaitu 9, itu namanya adalah nonana. Ya, nonana. Jadi tergantung dari jumlah atom karbon terpanjangnya atau jumlah atom karbon pada rantai induk. Nah, di sini ada gugus etil, dan etil pada karbon 4, 5, dan 6. Jadi namanya nanti 4, 5, 6 trietil nonana. Tapi untuk nama lengkapnya nanti kita akan bahas pada bagian di belakangnya. Kita fokus di penentuan rantai utama dulu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jika rantai terpanjangnya nanti itu ada senyawa yang rantai terpanjangnya lebih dari 1? Nah, bagaimana jika lebih dari 1? Misalnya pada senyawa yang ada di depan teman-teman ini ya. Sini ada 2 senyawa yang sama ya, senyawanya sama, cuma dalam penentuan rantai induknya saja yang berbeda. Nah, untuk rantai induk di sini itu paling panjang itu adalah 7 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon. Nah, di sini juga bisa 6, 7. Ini juga 7. Jadi paling panjang itu adalah 7 karbon. Bagaimana seperti ini? Ada satu senyawa yang memiliki ada satu senyawa yang memiliki 2 rantai induk. Nah, dalam menentukan rantai utama yang paling benar ialah dengan cara melihat rantai terpanjang dengan jumlah cabang yang terbanyak. Jadi kalau ada yang seperti ini memiliki 2 rantai utama dalam satu senyawa, itu kita lihat jumlah cabang terbanyaknya. Nah, di sini pada senyawa yang di bagian kiri itu terdapat 3 cabang, yaitu cabang metil, ada cabang metil juga, kemudian ada cabang isopropil. Nanti kita bahas ya. Kemudian jadi di sini terdapat 3 cabang ya, 3 cabang. Sedangkan untuk senyawa yang ada di bagian kanan itu terdapat 4 cabang ya, yang saya tandai dengan warna hitam. Ada metil, ada 3 metil dan 1 etil. Nah, artinya senyawa yang ada di bagian kanan ini itu lebih benar dalam penentuan rantai induknya atau rantai utamanya, karena memiliki jumlah cabang yang terbanyak dibanding senyawa yang ada di bagian kiri. Jadi yang benar adalah yang ada di bagian kanan. Nah, jadi ini benar karena ada 4 cabang, dan di bagian kiri salah karena cuma ada 3 cabang atau alkil. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua mengenai penomoran. Jadi setelah didapatkan rantai induknya, kita berikan penomoran. Nah, penomoran itu dimulai dari penomoran itu dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan cabang. Jadi diusahakan agar cabang itu menempati nomor paling rendah atau serendah mungkin itu ya. Paling rendah. Nah, misalnya senyawa yang ada di depan teman-teman itu sama, cuma dalam penomorannya saja yang berbeda. Dimana untuk senyawa di bagian kiri itu mulai penomorannya dari kiri ke kanan, sedangkan untuk penomoran di bagian senyawa kanan itu dimulai dari kanan ke kiri. Nah, manakah penomoran yang paling betul atau paling benar? Nah, untuk penomoran seperti ini carilah cabang yang menempati nomor serendah mungkin. Nah, misalnya kalau kita berikan penomoran dari kiri ke kanan, maka paling dekat cabangnya itu adalah metil yang berada pada karbon nomor 3. Sedangkan untuk senyawa di bagian kanan, kalau kita berikan penomoran dari kanan ke kiri, maka metilnya ini akan berada pada karbon nomor 2. Nah, antara 2 dan 3, 2 itu adalah nomor terendah. Maka senyawa yang ada di bagian kanan
itu penomorannya sudah benar, yaitu dari kanan ke kiri. Jadinya nanti yaitu 3 etil 2,4,5 trimetil. Jadi yang benar adalah senyawa yang ada di bagian kanan, yaitu 3 etil 2,4,5 trimetil heptana. Nah, bagaimana jika dua cabang itu menempati nomor yang sama, yaitu nomor paling rendah dari kedua rantai induk? Nah, bagaimana penomorannya? Nah, misalnya ada senyawa seperti ini yang ada di depan teman-teman, di mana metilnya ini itu berada pada karbon nomor 2 dari ujung. Misalnya ini kalau kita penomoran dari kiri ke kanan itu berada pada karbon nomor 2, sedangkan kalau kita hitung dari kanan ke kiri, maka metilnya ini juga berada pada karbon nomor 2. Ini sama, kita tidak bisa bedakan. Nah, maka aturannya adalah penomoran itu ditentukan oleh gugus yang lain atau gugus alkil yang lain, cabang yang lain. Nah, cabang yang lain di sini selain dari metil itu ada etil. Sini etil ya. Ada etil. Nah, ingat aturan tadi bahwa diusahakan agar cabang itu berada pada nomor paling rendah. Nah, di sini etilnya berada pada karbon nomor 3, sedangkan kalau kita hitung dari kiri ke kanan itu berada pada karbon nomor 4. Artinya senyawa yang ada di bagian kanan itu senyawa yang benar atau penomorannya juga sudah tepat, yaitu dari kanan ke kiri. Jadi namanya adalah 3 etil 2,5 di metil heksana. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penomorannya. Nah, kemudian ada juga yang ternyata kita agak sulit untuk menentukan penomorannya. Ya, bila cabangnya itu ternyata agak rumit. Misalnya senyawa yang ada di depan teman-teman. Di sini terdapat gugus metil, dan juga etil. Ini sama ya, senyawanya sama. Nah, metilnya itu berada sama-sama pada karbon nomor 2 dari ujung. Jika kita hitung dari kanan ke kiri, maka metilnya ini berada pada karbon nomor 2. Sedangkan kalau kita hitung dari kiri ke kanan, maka metilnya ini berada pada karbon nomor 2 juga. Nah, untuk alkana bercabang yang rumit seperti ini, itu penentuan penomorannya yang benar itu adalah dengan memilih nama senyawa yang memiliki jumlah nomor cabang paling sedikit. Jadi jumlah nomor cabang yang paling sedikit. Nah, di sini di bagian kiri itu ada 4 cabang, di mana cabangnya itu kalau kita hitung dari kanan ke kiri maka terdapat metil di nomor 2. Kemudian ada etil di nomor 3. Ini ya, karena etil dahulu dalam abjad maka 3 dulu, kemudian 2. Kemudian ada 2 metil di karbon nomor 5. Jadi kalau kita total jumlahnya itu ada 15. Jumlahnya ya, jumlah dari letak atau posisi dari cabangnya. Itu jumlahnya ada 15. Sedangkan untuk yang di bagian kanan yaitu ada 2 metil pada karbon nomor 2 dan ada etil di karbon nomor 4 dan juga ada metil di karbon nomor 5. Berarti kalau kita jumlah etilnya lebih dahulu ya, yaitu 4 ditambah 2. Ini 4 ditambah 2 tambah 2 tambah 5. Maka jumlahnya adalah 13. Nah, antara 15 dan 13, maka penomoran yang benar itu adalah cari jumlah dari nomor cabang yang paling sedikit, yaitu 13. Berarti penomoran senyawa yang paling benar di sini adalah senyawa di bagian kanan. Ini ya. Jadi yang paling benar adalah senyawa yang ada di bagian kanan, yaitu penomoran dari kiri ke kanan. Oke, seperti itu untuk aturan penomoran. Nah, kemudian kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu penamaan gugus alkil. Nah, untuk nama cabang alkil itu sebenarnya diturunkan dari nama alkananya, di mana hanya diganti kata ana menjadi il. Jadi metana jadi metil, etana jadi etil, dekana jadi dekil. Waduh. Jadi dekana jadi dekil, nonana jadi nonil. Seperti itu ya. Jadi sisa diganti, ananya jadi il.
Nah, misalnya untuk satu karbon ini ya. Ini adalah satu karbon, artinya nama induknya adalah metana. Nah, hanya karena ini adalah cabang maka jadinya metil. Ya, metil. Nah, sedangkan untuk yang di atas itu terdapat dua karbon, artinya nama alkananya itu adalah etana, sedangkan karena dia adalah cabang maka namanya etil. Ana jadi il, jadi etana jadi etil. Seperti itu ya. Untuk penamaan gugus alkil dan seterusnya. Seperti itu saja. Kemudian ada juga beberapa gugus alkil yang seperti ini ya. Yaitu ada gugus iso. Ya, gugus iso ada isopropil, isobutil, ada isopentil. Ada juga isobutana dan juga isopentana. Nah, gugus iso ini itu dilihat dari ini ya. Dilihat dari ininya. Nah, selain gugus iso ada juga gugus neo, yaitu contohnya neopentil. Itu cabang yang memiliki 5 atom karbon. Isopropil hanya 3 karbon, isobutil ada 4 karbon, dan gugus isopentil itu ada 5 karbon. Nah, selain gugus iso dan neo itu ada juga sekunder dan tersier. Dimana sekunder butil itu diturunkan dari karbon sekundernya, yaitu karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lain. Ini ya. Jadi ini adalah karbon sekunder. Sedangkan untuk gugus terbutil atau tersier butil itu diturunkan dari nama karbonnya yang mengikat 3 atom karbon yang lain, maka namanya adalah tersier butil karena terdapat 4 karbon, makanya namanya tersier butil. Jadi itu untuk penamaan gugus alkil. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu seperti ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, ingat, adalah penentuan rantai induk. Nah, rantai induk yang terpanjang di sini jelas ya, yaitu 1 sampai 8. Nah, kemudian jadi karena ada 8 karbon, maka namanya adalah oktana. Ini nama rantai induknya. Kemudian penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan alkil atau cabang. Nah, ini ada cabang. Cabangnya ini itu iso. Iso karena bentuknya seperti ini, karena ada 3 karbon namanya isopropil. Nah, isopropil ini lebih dekat ke cabang. Lebih dekat ke ujung yang ada di bagian kiri. Nah, berarti penomoran kita mulai dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, isopropilnya berada pada karbon nomor 4. Jadi nama lengkapnya itu adalah 4 isopropil oktana. Ingat, nama cabangnya itu serangkai dengan nama rantai induk. Kemudian nomor cabangnya itu dipisah oleh tanda hubung. Jadi namanya adalah 4 isopropil oktana. Kemudian kita lanjut. Nah, jika senyawa itu mengandung lebih dari satu cabang yang berbeda, maka nama cabangnya itu ditulis berdasarkan dengan urutan abjad awal dari nama cabang ya. Jadi kalau ada 2 jenis cabang yang berbeda, maka urutan penulisan namanya itu dimulai dari urutan abjad ya. Dimana ini ada etil, di sini ada metil. Nah, ingat untuk penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang ini ya, dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Nah, berarti antara metil dengan etil yang lebih dahulu dalam abjad itu adalah E, kemudian ada M. Jadi etil dulu. Etilnya itu terikat pada karbon nomor 3 dan metilnya pada karbon nomor 2. Maka namanya adalah 3 etil 2 metil pentana karena terdapat 5 atom karbon terpanjang. Yang namanya 3 etil 2 metil pentana, di mana etil lebih dahulu ditulis dibanding
metil, meskipun letak atau posisinya itu lebih jauh dibanding dengan metil. Ya, jadi disusun berdasarkan abjad. Nah, selanjutnya jika ada senyawa yang mengandung lebih dari satu cabang tetapi cabangnya sama, tapi lebih dari satu, maka nama cabangnya itu dimulai atau diawali dengan awalan jumlah. Misalnya ada tri, tetra, penta, dan seterusnya. Nah, di mana di artinya ada 2, tri 3, tetra 4, dan penta itu 5, seterusnya. Ya. Nah, di sini terdapat 2 cabang, yaitu cabang metil. Ya. Karena cabangnya sama, yaitu sama-sama metil, maka pakaikan awalan. Ya, pakaikan awalan. Maka namanya adalah dimetil. Ini disambung ya, maaf. Dimetil. Nah, dimetil ini terikat pada karbon nomor 2 dan 3. Jadi namanya 2,3 dimetil. Ini ya. Nah, sekali lagi saya ingat penomoran dimulai dari rantai ujung yang paling dekat dengan cabang. Ini ya. Jadi di bagian kanan, di bagian kiri ke kanan. Jadi nama lengkapnya yaitu 2,3 dimetil kemudian pentana. Pentana karena ada 5 karbon yang saling merantai, gitu ya. 5 karbon terpanjangnya. Nah, kemudian ada juga yang ternyata alkil yang lebih kompleks dibanding contoh-contoh yang sebelumnya. Yaitu kompleks di sini artinya cabangnya itu juga bercabang. Jadi cabang bercabang. Ini agak kompleks ya. Nah, misalnya yaitu pada gugus 2-metil pentan 3-il, atau untuk aturan lamanya itu gugus 1-etil 2-metil propil, dan yang kedua itu adalah gugus 2,4 dimetil pentan 2-il, itu untuk aturan terbaru, dan gugus 1,13 trimetil butil itu untuk aturan yang lama. Nah, sebaiknya kita pakai yang baru. Itu ya. Kita pakai aturan yang baru yang di atas. Nah, perbedaannya aturan lama itu penomorannya dimulai dari atom karbon alkil yang langsung terikat pada karbon rantai induk. Misalnya di sini rantai induknya, ini rantai induknya ya. Nah, berarti kalau aturan lama itu dimulai penomorannya dari kepalanya sini ya, yang langsung terikat dengan rantai induk 1, 2, dan 3. Maka namanya 1 etil, 2 metil, karena dia ada 3 karbon dan alkil, maka namanya propil. Ya, itu untuk aturan lama. Ya. Nah, sekarang untuk aturan yang baru itu penomoran tetap dimulai dari ujung rantai atom karbon alkil. Ya, jadi dimulai dari ujung. Sama dengan penamaan dan penomoran pada rantai induk itu sama. Jadi kita cari rantai terpanjangnya dari alkil itu. Nah, kemudian untuk penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Ini sama dengan penomoran dari aturan penentuan nama rantai induk itu ya. Kemudian untuk gugus 1,13 trimetil butil, itu untuk aturan lamanya berdasarkan dari di sini nomor 1, 2, 3, 4 ya, maka jadinya butil. Itu untuk aturan yang baru. Tetapi untuk aturan yang lama itu kita mulai penomoran dari rantai ujung, yang mana yang paling dekat dengan cabang di sini yaitu yang ini, yang di atas ya. Itu kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2,4 dimetil pentan 2-il. Ingat, il itu menandakan bahwa dia adalah alkil atau cabang. Nah, kita lihat langsung kepada contohnya. Ini senyawanya lebih besar ya, lebih meruah. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah penentuan rantai induk. Rantai utama di sini yang paling panjang itu jumlahnya ada 9. Ini ya, ada 9. Maka rantai utamanya itu adalah
nonana, karena alkana ya, nonana. Nah, kemudian selain dari itu, kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu penulisan atau penomoran rantai induk. Nah, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Ini ada cabang etil. Ini ada cabang yang kompleks. Ya, ini semua cabang. Ya. Nah, yang paling dekat di sini itu adalah etil dari ujung, yaitu pada karbon nomor 3. Jadi penomorannya kita mulai dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Di mana etil itu berada pada karbon nomor 3. Jadi kita mulai berikan penamaan dan juga penomoran untuk alkilnya. Nah, untuk alkil yang kompleks seperti ini, nah, kita harus berikan, pertama cari dulu rantai utamanya juga dari cabangnya ya. Nah, cabang di sini rantai terpanjangnya itu terdapat 5 atom karbon dari alkil. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti propil, pentil ya, pentil. Pentil ya. Nah, kemudian terdapat cabang metil pada karbon nomor 2, berarti 2 metil. Nah, setelah itu cabang keseluruhan ini itu terikat ke rantai utama pada karbon nomor 3 dari alkil, maka jadinya 2 metil pen 3-il ya. Nah, jadi cabang ini namanya adalah 2 metil pentan 3-il karena terdapat metil pada karbon nomor 2 dan juga rantai utama dari alkilnya itu pentana, yang mana A-nya diganti dengan kata il ya. Nah, kemudian pentana ini terikat, pentil ini itu terikat pada karbon nomor 3, maka namanya 2 metil pentan 3-il. Nah, untuk nama keseluruhan yang pertama ditulis adalah etilnya dulu. Jadi 3 etil 5 karena berada pada karbon nomor 5 dari rantai utama, 5 kemudian dalam kurung. Jadi penulisannya itu seperti ini, yaitu ditulis dalam kurung seperti ini, kemudian dilanjut dengan nama rantai utamanya. Nah, 5 2 metil pentan 3-il. Ya, 3 etil 5 dalam kurung 2 metil pentan 3-il nonana. Nah, jadi seperti itu ya. Memang agak lebih rumit untuk alkil kompleks seperti ini, yaitu cabang bercabang. Oke, jadi seperti itu aturan-aturan dalam penentuan nama senyawa pada alkana. Jika terdapat kekeliruan, mohon dikoreksi dan juga diingatkan kepada kami dengan cara menuliskannya di kolom komentar di bawah. Apa yang saya sampaikan ini belum tentu sepenuhnya benar dan juga belum tentu seluruhnya salah. Nah, saya Ahmad Nur. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.